Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Kejari Karo amankan uang daerah senilai 1,1 miliar. Komplotan pembunuh bayaran di Medan libatkan oknum TNI. Warga korban hujan es di Kecamatan Sitelu, Taliurang, Julu terima bantuan dari BPBD Pakpak Barat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kejaksaan Negeri Karo amankan pemulihan keuangan daerah di lingkungan Kabupaten Karo sebesar 1,1 miliar rupiah. Proses pengembalian keuangan daerah ini merupakan tahap kedua dari pengembalian sebelumnya pada bulan lalu. Kejaksaan Negeri Karo kembali mengamankan uang pemulihan keuangan daerah di lingkungan Kabupaten Karo sebesar 1,1 miliar rupiah. Diketahui sebelumnya masuk sebagai pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah tahun anggaran 2019. Pada tahap pertama, Kejari Karo melakukan penyerahan uang sebesar 1,1 miliar rupiah dari 18 pegawai. Kemudian pada tahap kedua, jumlah keuangan yang dikembalikan sebesar 1,1 miliar rupiah yang ditagih dari 25 pegawai. Total keseluruhan sebesar 2,2 miliar rupiah yang diterima oleh 43 pegawai di BPKPAD Karo. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo, pengembalian ini adalah langkah untuk menyelamatkan aset dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Penghasilan yang tidak sesuai dengan ketentuan kemarin. Ini adalah bentuk komitmen kita, Kejaksaan, dalam rangka peningkatan PAD dan melindungi aset-aset pemerintah daerah. Gitu. Kami akan terus berupaya bekerjasama bersinergi untuk melindungi aset-aset pemerintah daerah, tentunya nantinya untuk kepentingan masyarakat Karo. Bang Kejari, kemarin kan sempat dilakukan penagihan oleh tim Gatun ini, gitu. Itu proses seperti apa sih Pak? Iya, kemarin itu penagihan berdasarkan surat kuasa khusus dari Pak Bupati. Ya kan, untuk yang tahap pertama sudah kita kembalikan sekitar 1 miliar 7 juta. Nah ini yang tahap kedua, dan yang tahap kedua ini berarti sudah selesai semua. Totalnya kan 2 miliar sekian. Tapi itu para yang kemarin menerima ini mereka kooperatif ini? Kooperatif, alhamdulillah. Oke. Sementara itu, dalam acara pengembalian tersebut dihadiri oleh Bupati Karo yang mengatakan bahwa pengembalian ini telah sesuai dengan langkah kerjasama atau MOU antara Pemkab Karo dengan Kejari Karo. Karo menunjukkan suatu komitmen. Ini komitmen kita sehubungan dengan perintah dari Presiden, dari Kementerian, Jaksa Agung, KPK semua. Di Kabupaten Karo kita langsung implementasikan dengan adanya perjanjian kerjasama yang sifatnya MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Karo bersama Kejaksaan Negeri Kapanjai. Dan dari hasil komitmen itu kita langsung aplikasikan dan membuat suatu goodwill dari pemerintah sendiri, yaitu daripada pegawai. Artinya dengan cara mengembalikan kalau memang nggak berhak seandainya. Ini pun tentu melalui mekanisme yang ada. Artinya mekanisme yang ada itu tentu melalui APIP dan kedua. Uang ini akan dimasukkan ke dalam kas daerah dan dipergunakan untuk pembangunan ataupun kepentingan masyarakat di Kabupaten Karo saat menghadapi pandemi COVID-19 serta musibah bencana erupsi Gunung Api Sinabung. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Penetapan ini berdasarkan rapat pleno tertutup yang dilaksanakan di Aula Gedung KPUD Labuhan Batu di Jalan WR Supratman Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara.
1 dari 5 pasangan calon ditetapkan berdasarkan dari jalur perseorangan, yakni Suharipane Irwan Indra, sedangkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya melalui usungan partai politik, yakni Ahmad Roni Ahmad Jais, Erik Adrada Eli Rosa, Andi Suhaimi Faisal Amri, dan Tigor Idlinsyah. KPU Labuan Batu melaksanakan tahapan yaitu penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu tahun 2020. Jadi ini merupakan rapat pleno tertutup yang selanjutnya kita umumkan. Jadi ada 5 bakal pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Labuan Batu sesuai dengan urutan pendaftaran. Yang pertama Bapak Haji Abdul Roni berpasangan dengan Ahmad Jais Rambe. Kemudian yang kedua Bapak Suhari Pane dan Bapak Haji Irwan Indra. Yang ketiga Bapak Haji Eri Atrada Ritonga dan Ibu berpasangan dengan Ibu Haja Elia Rosa Siregar. Kemudian pasangan yang keempat yaitu Bapak Tigor Panusunan Siregar berpasangan dengan Bapak Idinsa. Dan pasangan terakhir yang kelima yaitu Bapak Haji Andi Suhaimi Dalimunte berpasangan dengan Bapak Faisal Amri. Jadi 5 bakal pasangan calon inilah yang sudah ditetapkan oleh KPU Labuan Batu hari ini, yang hari ini per tanggal 23 September resmi menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuan. Di tahapan selanjutnya dengan menerapkan protokol kesehatan, KPU Labuhan Batu akan melakukan 3 rangkaian kegiatan, yakni pengundian nomor urut calon, deklarasi fakta integritas kepada pasangan calon untuk patuh dan taat kepada protokol kesehatan COVID-19, serta rangkaian kegiatan penandatanganan dan deklarasi kampanye damai Pilkada 2020. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan penetapan pasangan calon Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan pada pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Sergai tahun 2020. Berdasarkan surat keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020. Setelah melalui rapat pleno tertutup yang dihadiri seluruh komisioner, KPUD Serdang Bedagai kemudian mengumumkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2020, Haji Dharma Wijaya dan Haji Adlin Umar Yusri Tambunan atau Dambaan. Ketua KPUD Serdang Bedagai Erdian Wirajaya mengatakan, untuk pasangan calon Sukirman dan Tengku Rian Novandi penetapannya ditunda berdasarkan hasil PCR tes Sukirman positif COVID-19. Namun untuk bakal pasangan calon Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan melakukan pemeriksaan PCR tes pada masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Dari hasil tersebut, pasangan Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan atau Dambaan telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai. Terkait penundaan penetapan paslon Sukirman dan Tengku Rian Novandi sesuai KPU juga menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal pasangan calon yang dinyatakan positif COVID-19. Ini KPU Serdang Bedagai melakukan tahapan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pilkada 2020, di mana tadi dari hasil rapat pleno kita memutuskan bahwa untuk pasangan Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan itu menjadi pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai 2020. Dan untuk tahapan selanjutnya besok direncanakan itu akan dilakukan pengundian nomor urut dan mengacu pada PKPU nomor 10 tahun 2020 di pasal 50A, 50B, 50C bahwa pasangan yang dinyatakan negatif COVID-19 itu tetap melanjutkan tahapan, dan untuk yang dinyatakan positif COVID-19 itu ditunda.
Nah, untuk kita di Serdang Bedagai, khusus untuk pasangan Sukirman dan Tengku Rian, itu terpaksa harus kita tunda karena salah satu diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Untuk tahapan selanjutnya, kita menunggu hasil kesehatannya dan dinyatakan negatif. Setelah itu, kita akan melanjutkan lagi tahapan proses pemeriksaan kesehatan dan penelitian administrasi secara faktual. Setelah menjalani isolasi selama 14 hari, Sukirman akan kembali menjalani swab. Dan jika hasilnya negatif COVID-19, maka paslon petahana ini akan menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Komplotan pembunuh bayaran di Medan libatkan oknum TNI, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di Reskrimum Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap korban inisial JW yang mayatnya dibuang di dasar jurang di kawasan Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Para pelaku merupakan komplotan pembunuhan bayaran yang disewa oleh salah seorang tersangka yang juga teman dekat korban. Komplotan pembunuhan bayaran tersebut juga melibatkan oknum anggota TNI yang kini telah diamankan dan dalam pemeriksaan polisi militer. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumut, di Reskrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, komplotan ini diperkirakan berjumlah 14 orang. Dalam kasus ini, petugas telah menangkap 7 tersangka dan oknum anggota TNI yang diduga terlibat pembunuhan sadis terhadap korban. Sebelum dibuang ke dasar jurang dalam kondisi tewas, agen jual beli mobil ini sempat disiksa di salah satu gudang di kawasan Marelan, Medan, Sumatera Utara, hingga akhirnya tewas dengan luka di sekujur tubuh. Para pelaku dijanjikan oleh otak pelaku inisial E dibayar masing-masing 15 juta rupiah, namun uang tersebut belum diterima oleh para pelaku. Penyidik masih mendalami motif pembunuhan yang diduga terkait utang piutang judi game online antara tersangka E dengan rekan korban inisial D sebesar 760 juta rupiah. Untuk mendapatkan informasi keberadaan D, komplotan tersebut melakukan penyiksaan hingga akhirnya korban tewas. Dari para tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti lakban, pakaian korban, dan 2 unit mobil yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Korban ini dibawa ke sebuah tempat atau gubuk di wilayah Marela. Itulah TKP pertama. Di situ kemudian korban dianiaya, namun belum sampai meninggal. Kemudian dari titik ini korban dipindahkan ke lokasi kedua, ke TKP kedua. Letaknya kira-kira 2-3 kilo dari titik pertama, masih di wilayah Marela. Nah, disinilah kemudian si tersangka ini terlibat. Oke. Nah, kemudian tersangka lainnya beberapa yang diduga terlibat dalam kasus ini berstatus sipil, ini masih dalam proses pengejaran. Apakah ada oknum? Saya katakan ada, namun sudah ditangani oleh instansi yang berwenang. Eksekutor, peranannya, Farid. Perannya silahkan ditanyakan ke instansi yang ya. Pak, berapa dibayar, Pak? Kalau para tersangka ini yang baru dijanjikan, belum menerima. Misalnya tersangka Hendy menjanjikan uang sebesar 15 juta ya? 15 juta per orang untuk para pelaku, namun belum sempat terbayarkan. Ini sebenarnya adalah proses menagih utang. Selain mengamankan 7 tersangka komplotan pembunuhan bayaran, polisi juga menangkap 4 tersangka lain dalam kasus game judi online.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Jatanras Polda Sumut berhasil mengungkap kasus kematian jasad seorang warga Medan yang ditemukan di dalam jurang. Selain mengamankan sejumlah barang bukti di 2 tempat, petugas juga meringkus 9 orang diduga pelaku pembunuhan berencana. Petugas kepolisian dari tim Jatanras Polda Sumut berhasil mengamankan 9 pelaku pembunuhan di tempat terpisah di kawasan Desa Makmur Sibolangit dan Pancur Batu, Sumatera Utara. Dalam aksinya, para pelaku membunuh korban bernama Jeffrey Wijaya yang merupakan warga Medan Sunggal dengan cara disiksa. Kemudian setelah korbannya tewas, para pelaku membuang jasad korban ke dalam jurang di kawasan hutan Jalan Medan Brastagi. Selain mengamankan pelaku, tim Jatanras Polda Sumut kembali memeriksa 2 tempat rumah pelaku di kawasan Pasar 9 Lahan Garapan, Kecamatan Labuhan Deli, dan Pasar 3 Timur Gang Alif, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Setelah mencari barang bukti penyiksaan, petugas kemudian memberi garis polisi terhadap rumah tersebut. Salah seorang warga mengatakan pihak kepolisian menggeledah rumah diduga pelaku pembunuhan untuk mencari barang bukti di rumah pelaku yang kesehariannya sebagai mantan security. Aktivitasnya sih sebelum masa Covid dia kerjanya sebagai satpam. Pas masa pandemi itu dia katanya dirumahkan. Setelah itu pergi dia entah kemana. Saya juga nggak tahu. Udah berapa lama dia meninggalkan tempat sini, Bang? Kurang lebih 2-3 bulan, Bang. 3 bulan ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini 9 pelaku telah diamankan di Polda Sumatera Utara. Petugas masih mengejar pelaku lainnya yang identitas dan keberadaannya telah diketahui. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, prosesi fardu kifayah jenazah seorang wanita yang dilakukan 4 pria di Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, berbuntut panjang hingga ke jalur hukum. Beredarnya informasi seorang jenazah wanita dimandikan 4 pria yang merupakan petugas Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi viral di media sosial. Menanggapi informasi ini, puluhan umat muslim Kota Pematang Siantar bersama beberapa ulama mendatangi kantor MUI Kota Pematang Siantar di Jalan Kartini untuk mempertanyakan hukum dan aturan fardu kifayah pemandian jenazah sesuai syariat Islam. Mendapatkan pengaduan dari masyarakat, pihak MUI Kota Pematang Siantar kemudian mengundang manajemen RSUD Jasamen Saragi yang melakukan prosesi pemandian jenazah wanita tersebut. Sejumlah pihak terlihat hadir dalam pertemuan tersebut, seperti Fauzi Monte selaku suami almarhum wanita yang dimandikan. Ada juga Wakil Direktur RSUD Jasamen Saragi Roni Sinaga dan Dr. Harlen Saragi, serta Ketua MUI Ali Lubis dan sejumlah pengurus guna membahas persoalan tersebut. Ketua MUI Kota Pematang Siantar Ali Lubis menyampaikan, dari hasil pertemuan dengan para pihak maka diambil beberapa kesimpulan dan kesepakatan, termasuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Mengusulkan kepada MUI Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut sertifikat Bilal Mayit atas nama Dedi Agus Arianto yang dikeluarkan MUI karena tidak melaksanakan seperti yang dilaksanakan pada pelatihan di MUI Pematang Siantar tanggal 18 Juli 2020. Apa yang dia terima di sini tidak dilaksanakan di sana. Pada saat penyampaian pelatihan telah disampaikan, bila meninggal dunia seorang perempuan, maka wajib perempuan yang memandikannya, terkecuali suaminya atau mahramnya. Bila itu pun tidak ada, maka disampaikan pada waktu itu jenazah tidak dimandikan, bahkan cukup ditayamumkan saja.
ini tidak dilaksanakan oleh Bilal Mait yang ada di rumah sakit umum, sehingga seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan sesuai dengan pengakuan suami dari almarhumah. Bahkan dipoto lagi, maaf, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun. Seperti diketahui, awalnya istri Fauzi mengeluh sesak di bagian dada dan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Laras di Serbelawan, Kabupaten Simalungun. Karena kondisi semakin mengkhawatirkan, pasien dirujuk ke RSUD Jasa Mensaragi sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia. Prosesi pemandian jenazah ini pun dilakukan di rumah sakit tersebut. Semula pihak keluarga tidak mengetahui petugas yang memandikan jenazah adalah pria. Hal tersebut diketahui Fauzi, suami almarhum, saat dia memaksa masuk melihat prosesi pemandian jenazah istrinya. Dia dan pihak keluarga pun protes sebab berseberangan dengan akidah Islam. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Pematang Siantar agar diproses sesuai hukum berlaku. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ratusan warga Kecamatan Sitelu Taliurang Julu yang terkena musibah akibat hujan es beserta angin kencang mendapat bantuan pangan dari pemerintah Kabupaten Pakpak Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Pakpak Barat. Diperkirakan ada 310 orang yang terkena musibah bencana hujan es yang terjadi di 4 desa di Kecamatan Sitelu Taliurang Julu, Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara. Dinas BPBD Kabupaten Pakpak Barat bersama unsur relawan lainnya terus melakukan penindustrian bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya, seperti perlengkapan bayi dan peralatan belajar anak sekolah. Di dalam tas anak sekolah itu ada pakaian dinas sekolah, ada buku, ada pulpen, lengkap lah peralatan sekolah begitu. Dan ada lagi di situ sedang menunggu bantuan kita dari provinsi. Tadi kami sudah konfirmasi dengan provinsi. Nanti sore mereka akan sampai kemari, yaitu memberikan bantuan pangan. Kapan kita laksanakan pembagian ini terhadap warga, Pak? Begini, ini kami serahkan kepada kecamatan. Nanti kecamatan akan mendata secara pilot ya. Sekarang kan belum pilot datanya. Nanti kecamatan lah yang membagi sesuai dengan kakak-kakak yang 4 desa. Ada 4 desa ini, Pak. Bantuan terhadap warga yang terkena musibah hujan es agar secepatnya dapat dibagikan, dan camat juga mendatangi ke 4 dusun. Jumlah keluarga yang terdampak musibah bencana dan batu itu ada sekitar 310 orang secara keseluruhan di 4 desa. Berapa rumah, Pak, yang terkena dampak itu, Pak? Ada sekitar 310 rumah seluruh kecamatan STT Julu. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, makanan tradisional khas daerah Tambak Boyo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang satu ini sudah melegenda dan disukai banyak orang, yaitu serabi kelapa parut. Serabi khas desa Tambak Boyo terkenal rasanya gurih dan manis dengan disantap selagi hangat. Siapa yang tidak tahu serabi? Jajanan tradisional asli Indonesia yang dapat dijumpai di berbagai daerah, salah satunya di desa Tambak Boyo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang terkenal dengan jenis serabi kelapa parut.
Camilan olahan yang berbahan dasar tepung beras dan santan ini melegenda. Karena proses pembuatannya masih menggunakan alat tradisional, yaitu wajan tungku dari tanah liat. Cara memasaknya juga masih menggunakan kayu bakar guna menjaga kelestarian cita rasa. Milati, salah satu pembuat serabi kelapa parut khas Batang, membuat serabi dengan resep turun-temurun. Milati mencampurkan tepung beras dengan santan yang diberi perasan daun pandan agar lebih wangi. Selanjutnya tambahkan air dan sedikit garam, kemudian siap dimasak dengan tungku. Untuk penyajiannya, serabi dalam keadaan panas ditempatkan di alas daun pisang. Sebelum disantap, jangan lupa tuangkan cairan gula aren dan tabur dengan parutan kelapa. Serabi kelapa parut khas desa Tambak Boyo ini rasanya gurih dan manis. Ciri khasnya ya gurih. Gurih terus? Nah, beriki kalau di sini gurih, enggak ada yang istimewanya gurih, original. Dalam sehari bisa menjual berapa Bu? Atau membuat berapa? Kalau pagi ya kurang lebih 6 sampai 5 kilo. Oh, 5 kilo. Pagi sore. Bupati Batang Wihaji mengatakan, usaha kuliner serabi kelapa parut Tambak Boyo harus dikembangkan. Penjual serabi bisa diberikan program pinjaman lunak untuk mengembangkan usahanya lebih maju, sehingga dapat membantu perekonomian desa. Kita kasih pinjaman lunak. Nah, kalau kita pinjaman lunak, kenapa? Kalau pinjaman ada semangat mengembalikan. Kalau bantuan biasanya orang jadi jarang yang dibantu malah jadi. Besarannya Pak? Besarannya bisa Pak? Besaran? Silakan aja kalau pinjaman sampai 5 juta tanpa agunan dan bunganya rendah 7%. Kita sudah perintahkan dari BUMD kita, bank-bank kita untuk bisa memberikan pinjaman kepada UMKM yang dengan bunga rendah. Dan itu tentu untuk membantu apalagi kondisi pandemi ini. Bupati menambahkan serabi Tambak Boyo bisa dijadikan sebagai kekuatan desa untuk memajukan perekonomian, serta aset jajanan tradisional khas Batang agar tetap ada di tengah perkembangan zaman modern. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.